Nah, ini rupanya Gubernur DKI itu bukan hanya dikeroyok oleh para menteri, tapi juga kepala daerah tetangga sudah mulai ikut-ikutan mengeroyok. Bahkan Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa statement Anies ini mengakibatkan anjloknya IHSG sampai Indonesia potential loss-nya 300 triliun. Wah, ini gede sekali angka 300 triliun ini. Menurut apa yang terjadi? Bagaimana Anda membaca? Tiba-tiba bukan hanya para menteri, tapi sekarang ternyata kepala daerah mulai dari Bogor, Bima Arya, sekarang juga Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa harusnya sebelum melakukan langkah Anies berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Bahasanya sama persis. Nah itu, jadi sesuatu itu menjadi mencurigakan kalau bahasanya sama. Lain kalau Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bogor, Pak Ridwan Kamil dan Bima Arya itu kembar siam. Nah bisa mungkin cara berpikirnya sama. Tapi terlihat bahwa memang ada orkestrasi baru yang dipimpin oleh Pak Airlangga itu. Begitu Airlangga mengucapkan bahwa negara dirugikan oleh Anies, seluruh punakawan harus bicara tema yang sama. Kenapa nggak ada kritik lain selain soal hubungan antara IHSG dan PSBB itu? Kan kita datanya aja agak ngaco tuh, saya nggak yakin dari mana datanya tuh. Disodorkan oleh siapa 300 triliun itu? Data 2-3 hari ini setelah Anies ngomong itu, yang ada adalah 2,3 triliun capital outflow dari pasar saham Indonesia tuh. Jadi bukan 300 triliun. Dan dari 2,3 triliun itu sebagian besar 1,8 triliun balik ke SBN. Jadi diparkir di SBN sebetulnya, karena dianggap SBN itu ya lebih aman karena dijamin negara itu, tidak tergantung pada volatilitas pasar. Jadi salah semuanya tuh. Nah kalau kita mau bela Anies misalnya, dengan gampang kita katakan nggak ada tuh capital outflow 500 miliar biasa per hari itu bolak-balik. Jadi 300 triliun itu sama dengan angkanya Pak Mahfud, mencengangkan 92%. Jadi kepala daerah kelihatan bahwa jadi kelihatan bahwa ini kepala-kepala daerah memang dikumpulkan untuk mengepung Anies. Ini kayak kerjaan preman gitu, begal ketemu begal, ngerampok ke pasar. Itu kan tidak menunjukkan leadership. Leader itu dia punya alasan otentik. Harusnya Bima Arya atau Bima Arya berbeda keterangannya dengan Ridwan Kamil supaya terlihat bahwa masing-masing punya point of view. Sekarang itu point of view-nya ada point of view Menko Perekonomian, Menko Airlangga. Jadi ya sangat terlihat bahwa ini didesain untuk ngepung. Dan ketololannya adalah begitu kepungan itu berhasil, begitu investor asing membaca bahwa memang terjadi intrik-intrikan dalam politik, itu baru akan menyebabkan capital outflow makin menjadi-jadi. Jadi orang investor akan tinggalkan Indonesia karena perkelahian politik yang nggak masuk akal, atau karena pengeroyokan. Jadi selalu kontraproduktif cara berpolitik istana itu. Saya juga agak heran dari mana angka 300 triliun yang disebut oleh Ridwan Kamil ini. Setahu saya, ini mungkin bisa kita koreksi dan kita cek lagi. Kalau tidak salah, yang beredar sehari itu sekarang tinggal sekitar 7 triliun di bursa saham Jakarta itu. Artinya kalau sampai 7 triliun? Ya, 7 triliun rata-rata sekarang ini harinya. Kapitalisasinya begitu. Jadi 300 triliun itu mungkin dari periode pertama Pak Jokowi itu outflow capitalnya itu. Jadi sebelum Anies jadi gubernur udah terbang sebetulnya, dolarnya udah pulang dipanggil sama Fed. Nah, kenapa sekarang semua dinisbahkan kepada Anies sekarang jadinya? Anies jadi common enemy bukan karena ketakutan terhadap efek dari PSBB terhadap IHSG, tapi ketakutan bahwa Anies hari ini adalah Anies 2024. Jadi hal yang mesti mereka lakukan di 2024 dia udah lakukan hari ini. Itu namanya demensia kan. Kalau mau hajar Anies tunggu 2 hari sebelum 2024 itu, tabung kesalahannya tuh, cari-cari. Kalau sekarang nggak ada gunanya, karena perspektif internasional justru menganggap bahwa Anies itu digagalkan, bukan gagal, digagalkan karena kebijakannya dipotong-potong oleh kekuasaan. Jadi nggak mungkin kita menipu tatapan internasional dalam soal penanganan COVID. Itu agak dungu aja itu orang yang ngepung Anies itu dengan argumen
kerugian ekonomi, itu betul-betul WHO juga akan ketawa-ketawa tuh, investor kiri kanan kita juga akan ketawa-ketawa. Scene one.